sekarang kami sampai untuk bersilaturahmi di Pondok Pesantren Modern Al-Fahad National Plus Islamic School akreditasi A daerah Jakabaring. Alhamdulillah kesempatan saat ini kami bisa bersilaturahmi. Insya Allah nanti akan bertemu dengan pimpinan yayasan. Sekarang tampak bagian depan dari Pondok Pesantren Modern Al-Fahad. Kemudian kita sambil jalan melihat bagian depan dari Al-Fahad Islamic Boarding School. Ada TK, ada SD dan SMP-nya. Di situ juga ada tempat untuk pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Mari coba kita sambil jalan masuk ke tempat pendaftaran gedung yang tampak dari depan Sekolah Islam Al-Fahad ini. Sekarang kita masuk ke tempat pendaftaran. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke tempat pendaftaran santri baru. Tampak ada beberapa wali santri yang mau mendaftarkan putra-putrinya. Di samping juga ada yang mau mendaftarkan putra-putrinya. Mudah-mudahan putra-putri yang akan didaftarkan di sekolah ini menjadi anak yang soleh-solehah, insya Allah. Nah, Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Silakan duduk. Ya. Yang bisa dibantu. Ya. Ini kami ingin mengetahui apa saja yang ada di pesantren ini, terutama tentang kegiatan penerimaan santri baru. Mungkin perlu penjelasan sedikit apa saja syarat-syaratnya sehingga bagi wali santri yang ingin mendaftarkan anaknya di sini bisa datang ke sini gitu ya. Kalau kita sini kita ini sama Ustaz siapa, Mak? Oh, kita Orlando, Ustaz Orlando. Oke. Kalau di sekolah kita ini kita sekolah modern. Iya, sekolah. Ponpes kita menerapkan sistem kita tahfiz. Iya. Yang kita mengutamakan anak itu menjadi hafiz atau hafizah. Itu visi-misi kita. Iya, insyaallah. Di sini juga kita menerapkan sistem boarding. Karena kita bisa pulang itu selama 2 minggu. Jadi bisa pulang. Untuk pendaftarannya itu kita bisa secara online dan juga kita offline di sini. Jadi kita kalau standar online kita bisa melalui WhatsApp, di WhatsApp kita ada WhatsApp. Kita juga bisa offline dan bisa datang langsung ke sini. Oh, jadi ada kemudahan-kemudahan bagi wali santri untuk mendaftarkan putra-putrinya ya. Di sini juga kita sudah disertifikasi untuk akreditasi sudah A. Akreditasi A. Ya, untuk SD dan SMP kita sudah A. Ya. Dan juga kita di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Insya Allah kita sudah terjamin untuk sertifikasinya. Ya. Jadi insya Allah yang ingin menyekolahkan anaknya di sini secara kualitas insya Allah terjamin ya, insya Allah dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan ya, insya Allah. Terima kasih infonya dari Ustadz Orlando untuk yang mau mendaftarkan putra putrinya di sini ya, insya Allah. Terima kasih ya, Bi. Ya. Setelah tadi kita melihat tempat pendaftaran, sekarang kita mau memasuki area dari pesantren Modern Al-Fahad ini. Apa saja fasilitas yang ada di sini sehingga wali-wali santri yang ingin menyekolahkan anaknya di sini mendapat gambaran, dan dari gambaran itu insya Allah akan mendapatkan keyakinan untuk menyekolahkan anaknya di sini. Mari kita sambil jalan melihat-lihat. Nah, ini dia Ustadz Nurdin atau yang sering disapa dengan Gus Nurdin di sini. Apa Ustadz posisinya di sini sebagai apa?
Saya sebagai pengajar pelajaran yang diajarkan kita Talimat Ta'alum karangan Imam Zarnusi, ya. Kemudian kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Masya Allah. Jadi dengan pengajaran itu diharapkan santri-santri di sini adabnya bisa baik, bisa bagus ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. Dari pesantren apa dulu alumni? Alumni pesantren Al-Fatah Temboro Jawa Timur. Al-Fatah Temboro Jawa Timur. Pernah menghafal Quran juga 30 juz, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hafiz antum ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Kemudian pernah belajar hadis Bukhari sama hadis Muslim juga, Kutubus Sittah juga. Kemudian pernah belajar khusus hadis kita Muqaddimah Ibnu Shalah. Masya Allah. Jadi banyak udah ilmunya ya, bekal keilmuannya untuk menjadi pengajar di sini cukup banyak. Dan mudah-mudahan santri-santri di sini dengan bekal ilmu yang antum miliki bisa dibagi. Amin. Sehingga ada generasi baru. Amin. Yang bisa menyerap ilmu antum untuk nanti diajarkan lagi insyaallah. Sekarang kita sambil jalan-jalan melihat suasana pondok, apa saja kegiatan, sekaligus juga fasilitas apa yang ada di pesantren ini. Ya boleh. Ya, sambil kita jalan ya Ustaz ya. Ini kegiatan apa, Ustadz? Santri-santri kita juga dibelajarkan cara memanah. Masya Allah, banyak kegiatan ya. Sunnah Nabi. Iya. Terus Nabi mengatakan asbah war himayah. Belajar memanah juga. Iya. Karena setiap pemanah, Allah Ta'ala ganjarkan 10 hasanah buat dia. Masya Allah, iya. Ternyata ada fadilah utamanya ya dari belajar memanah ini. Ini ya, anak-anak pesantren lagi belajar memanah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelatihnya ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi sehat. Nah sekarang kita sambil keliling-keliling Gus Nurdin melihat apa saja fasilitas yang ada di Sekolah Islam Al-Fahad ini. Sepertinya gedung-gedung ini cukup bagus, mewah dan tinggi-tinggi ya. Bisa Gus Nurdin jelasin ini gedung apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pertama dan yang membuat kami tempat sakral, tempat seorang santri belajar dekat kepada Allah, itu masjid kami. Ini masjid Al-Fahad Masjid. Ini salah satu masjid yang digunakan untuk belajar bersama, Alim wa ta'alum, sirah dan sebagainya. Dan juga tempat untuk membuat halaqah tahfidz Al-Quran. Oh, ada halaqah tahfidznya di sini ya. Alhamdulillah. Masjidnya cukup ini ya, unik, artinya modern ya. Ya, secara desainnya termasuk desain yang modern bagus ya. Dari depan itu. Nah, kita sambil jalan-jalan lagi Ustadz. Ini selanjutnya kita bisa lihat gedung apa lagi yang ada di sini di samping masjid ini atau di depan masjid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami punya gedung yang kedua. Ya. Ini gedung untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oh, jadi ini nih gedung untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian juga ada sebagian kelas SMP juga. Kelas SMP juga. Ini berapa lantai Ustaz? 2 lantai. 2 lantai. Lantai bawah untuk fungsi apanya? Kantor dan ruangan bahasa Arab ya. Kalau di atas ruang kelas ya? Ruang kelas untuk SMP. Ya. Ini sambil kita lihat santri-santri lagi duduk menjalani kegiatan masing-masing. Untuk hari Sabtu banyak ekstrakurikuler ya? Ekstrakurikuler, ada yang belajar badminton. Oh, belajar badminton juga ada. Ada yang juga belajar jadi qari Al-Quran. Qari Al-Quran, Masya Allah. Ada juga ada yang belajar bela diri taekwondo juga. Bela diri, ya nanti kita bisa lihat kayaknya di bagian situ ya. Ekstrakurikuler yang lain. Ya. Baik, sambil kita keliling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melihat kegiatan-kegiatan santri yang ada di sekolah Al-Fahad. Zidan from Azumar class and Galvin from Azumar. Nah, sekarang kita lanjutkan Ustadz melihat gedung yang lain. Sepertinya ini ada gedung yang tinggi 3 lantai.
Ini gedung apa lagi ini Ustaz? Ini gedung khusus untuk gedung akhwat, pelajar akhwat kita. Oh, untuk akhwat, untuk putri-putri di sini ya. Ini sekolah, kelas atau tempat asrama? Ini asrama tempat istirahatnya santri-santri akhwat. Ya. Di dalamnya juga difasilitasi satu kamar mandi. Oh, tiap kamar ada kamar mandinya langsung. Ya. Diisi dengan 4 sampai 5 santri akhwat. 4 sampai 5 santri akhwat. Ya. Jadi sepertinya cukup bersih, rapi ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Ahmad Maulana. Nah, sekarang kita lanjutkan Gus Nurdin melihat-lihat fasilitas yang ada. Ini gedung apa lagi nih Ustaz? Atau tempat apa ini? Ini gedung untuk taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Jadi Sekarang di lagi pondok ya. di pondok kita juga menyediakan untuk anak-anak yang masih umur 6 tahun dan 5 tahun. Jadi sebelum mereka masuk SD, mereka bisa masuk sini ya. Sepertinya lagi pada libur apa gimana Ustaz ini? Ini lagi pada libur. Ya, Jadi lagi pada libur. Insya Allah ya. bulan Januari akan dimulai kembali. Akan mulai kembali. Nah, sambil kita jalan-jalan lagi lihat. Nah, yang ini gedung apa Ustaz? Ada tulisan Al-Fahad Primary School. Ini gedung baru selesai sebulan ini, Pak. Baru sebulan selesai. sebulan ini. Masya Allah. Ini juga tampak Untuk ya, kelas sekolah dasar. sekolah dasar SD. Jadi di Al-Fahad ada sekolah dasar juga ya. Nah, kita bisa lihat santri-santri sekarang lagi mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya. Lagi main bulu tangkis, ada taekwondo. Insya Allah sehat-sehat anak-anak, Amin ya Allah. sehat badan, ilmunya juga insya Allah mumpuni. Berbagai fasilitas yang ada disediakan oleh sekolah. Mudah-mudahan ini jadi sekolah yang terbaik. Amin ya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang kita berada di seperti ini nih, ada GOR ya Ustaz ya, tempat olahraga. Apa memang begitu Ustaz di sini? Ini awalnya dibangun untuk gedung olahraga. Gedung olahraga. Untuk tempat belajar taekwondo, belajar badminton juga. Iya. Nah, kebetulan pada bulan ini pondok kami Al-Fahad, insya Allah. Pondok kami Al-Fahad sedang membangun GOR yang lebih besar di belakang. Oh, ada lagi nanti fasilitas untuk GOR di belakang lebih besar lagi. Nah, Jadi ini untuk sementara dulu di sini ya. Sementara untuk gazebo makan sementara. Iya. Jadi di situ bisa kita lihat ada anak-anak yang lagi olahraga, ada main bulu tangkis, ada main futsal. Ya, alhamdulillah sebenarnya gedung ini pun cukup representatif ya untuk dipakai berolahraga. Tapi kalau memang misalnya pondok udah nyiapin gedung olahraga yang lebih besar lagi supaya daya tampungnya lebih banyak, ya alhamdulillah Ustaz ya. Ini sekilas ada tempat makan, apa kantin, apa ini Ustaz? Dulu kantinnya, Iya. nampak sama-sama kita yang baru dimodifikasi ini. Oh, di samping mau direnovasi ya? Direnovasi. Ya. Jadi sementara dipindahkan ke dalam dulu. Oh, jadi ini tampak ada tempat makan atau kantin. Sebenarnya ada tempat tersendiri, tapi sedang direnovasi sehingga sementara di sini kantinnya ya. Insya Allah mungkin 2 bulan ke depan Iya. kita bakal buat restoran mini di samping. Nah, nanti ada insya Allah restoran mini. Kita bisa lihat nanti rencana bangunan yang akan nanti dibangun, tempat restoran mininya Ustaz ya. Mari kita sambil jalan Ustaz ya. Nah, ini sepertinya ada bangunan yang akan dibangun Ustaz. Ini boleh dijelasin Ustaz apa ini? Dalam 2 bulan ke depan insya Allah bakal dibangun 3 tingkat. 3 tingkat ini ya insya Allah ya. Termasuk bangunan yang mewah di antara bangunan yang lain. Masya Allah, iya iya. Lantai pertama kita bakal buat kantor kepondokan. Kantor kepondokan nanti di sini ya. Lantai kedua Ya. ada restoran mini dengan laboratorium ilmiah. Masya Allah, jadi di sini yang tertulis ya, ada laboratoriumnya nanti. Nanti di lantai ketiga kita bakal buat pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab secara TOEFL. Jadi di lantai 3 nanti ya, tempat belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi standar TOEFL nanti ya, bahasa Inggris, bahasa Arab.
Masya Allah. Jadi ini masih dalam tahap pengerjaan ya Ustaz ya? Ya, kami doakan mudah-mudahan proses pembangunannya lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ustaz, kami tuh pengen tahu ya, gimana sejarahnya sampai sekolah ini berdiri. Ini kan bukan ya cerita yang tiba-tiba atau kebetulan ya. Pasti ada sejarahnya, siapa yang mendirikan, kemudian sampai akhirnya bisa berdiri. Gimana prosesnya? Bisa kami temui siapa yang jadi pimpinan yayasan di sini kira-kira? Sangat bisa Ustaz. Alhamdulillah kalau bisa kami temui ya. Juga ada ketua yayasan kita. Ketua yayasan. Nama beliau Iya. Ustaz Erwanto Yusuf. Erwanto Yusuf. Iya, ya. Biasa kami panggil Abi Erwan. Abi Erwan. Beliau Ya. pendiri Pondok Al-Fahad ini. Dengan jeripayahnya Iya. barakallah. Semoga pondok ini jadi pondok yang besar. Amin Kekal insyaallah. sampai hari kiamat. Amin amin insyaallah. Langsung. Oh ya. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah, ya. Ini Abi Erwan. Abi Erwan. Abi, kami pengen ya tahu gimana sejarahnya sampai Abi bisa bikin sekolah seperti ini yang sepertinya cukup megah dan Masya Allah bangunan-bangunannya modern. Itu kira-kira apa yang memotivasi Abi untuk bikin sekolah dan bagaimana ceritanya sampai bisa berdiri seperti ini, Abi? Berawal dari itu ingin lebih dekat dengan Allah. Ingin lebih dekat dengan Allah, ya. Kita sama keluarga, Ya. ingin memberikan atau seluruh keluarga kepada Allah. Seluruh keluarga juga, jadi bukan Abi sendiri. Bukan Abi sendiri, tapi keluarga juga mendukung niat Abi ini. Semuanya. Bukan hanya mendukung, tapi terlibat. Terlibat. Masya Allah. Jadi sama anak 5, Iya. istri juga. Semua kita ingin menjadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Jadi semua niat, semua aktivitas, semua kegiatan, semua dicerahkan. Semua yang diberikan oleh Allah selama 30 tahun berkarir. Iya, di mana karirnya dulu? Iya, nggak apa-apa. Jadi biar yang lain siapa tahu dapat inspirasi untuk seperti Abi gitu. Ya, jadi kita memang berkarir 30 tahun itu ada Di dunia perbankan. Ya, di lembaga di bawah. Jadi kita bersyukur di usia 40 tahun ditarik oleh Allah untuk mengabdi ya. Iya, untuk mengabdi, untuk bekerja kepada Allah. Bekerja kepada Dulu Allah. mungkin ke dunia sekolah, sekarang kami memberikan sisa hidup kami kepada Allah. Jadi kami bekerja buat Allah. Bekerja buat Allah. Apa yang kami dapatkan sama istri, kebetulan istri juga seorang dokter. Seorang dokter ya. Jadi apa yang kami dapat bersama-sama selama 30 tahun, Iya. kami berikan kepada Allah semua dalam bentuk pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya, seperti ini. Jadi terlihat semua ini gedung-gedung seperti ini. Kami dalam rangka sebagai cinta kami kepada Allah, sekaligus memang mau pingin menaikkan atau pingin memberikan yang terbaik, Memberikan sumbangsih ya. ya, sumbangsih terbaik terutama di dunia pendidikan. Karena kita tahu bahwa Iya. suatu saat kita akan pulang dan hidup selamanya di alam berikutnya. Alam berikutnya, alam Jadi kita barzakh. alam barzakh, dan tentu salah besar kalau kita mengutamakan dunia. Kita harus yakin karena kan semua yang kita miliki diberikan Allah, nggak akan kita bawa. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk ini, sekaligus adalah kita ingin memuliakan terutama anak-anak muda, anak-anak yang Anak remaja atau SD, SMP, apalagi yang mereka sudah punya niat mau menghafal Al-Quran. Iya. Inilah tempat memuliakannya. Dan ini semua orang-orang Muslim melihat bahwa pondok-pondok pesantren juga layak untuk diminati dan untuk ditempatkan anak-anaknya untuk belajar di sini. Tidak hanya sekolah, tapi pondok pesantren juga layak. Dan kita juga Islam ini harusnya kaya. Islam itu harusnya lebih utama. Bahkan sekarang pesantren-pesantren jadi bukan hanya
sebagai alternatif tapi pilihan utama. Harusnya pilihan utama. Harusnya pilihan utama. Iya. Karena nanti suatu saat anak-anak kita akan lepas dengan kita. Iya. Pokoknya anak-anak kita akan hidup sendiri kalau kita terlambat memberikan apa sih namanya itu ilmu, memberikan bekal ya. Takutnya ke depan juga dengan kekuatan teknologi, dengan apa namanya kemampuan orang-orang luar untuk merusak semua sistem, semua apa yang ada di agama Islam juga akan berisiko buat masa depan kita, masa depan agama. Jadi artinya kalau anak-anak kalau nggak dibentengi dengan agama bisa terbawa arus nanti khawatirnya. Nah itu yang dan kami sebagai bagian dari karyawan Allah juga ingin memberi sumbangsi, memberi contoh juga, memberikan inspirasi kepada semua orang bahwa semua ini adalah kita harus berserah diri dan kembali kepada Allah. Apa yang kita lakukan semua yang berkah. Semua rezeki, umur, usia, anak-anak semua titipan. Yang abadinya nanti. Jadi kita harus lebih siap. Memang sebenarnya harusnya seperti itu ya kita. Artinya apa yang Allah berikan kepada kita seharusnya jadi modal, jadi bekal untuk ladang amal bagi kita. Harta, keluarga, untuk bekal kita ke akhirat, bukan untuk kesenangan duniawi sesaat ya. Abi ya. Abi kalau boleh tahu asal dari Abi itu dari mana? Siapa tahu mungkin ada yang kenal dengan Abi atau yang belum kenal jadi bisa kenal gitu. Apa memang Abi itu dari golongan orang kaya sehingga punya bekal untuk bikin sekolah seperti ini Abi gitu? Insya Allah. Iya. Kalau malu sih, kalau iya mungkin ya kayak kami ini kan nggak layak lah, nggak patut. Semuanya itu Allah yang ngasih, yang ngasih, yang memberikan jalan, memberikan rezeki, memberikan kekuatan, memberikan ilmu. Kalau kayak apalagi kayak Abi ini, iya. Ya orang kampung. Iya. Kampungnya di mana Abi kampungnya? Ya, mungkin jadi info untuk yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Kami ini orang Komring. Orang Komring. Komringnya di apa nama dusunnya Abi atau desanya? Ya, kami lahir itu di Desa Ulak Baru. Desa Ulak Baru. Ya. Dari Kota Palembang kira-kira berapa lama kalau ditempuh? Sekarang lebih kurang 3 atau 4 jam ya. 3 atau 4 jam. Arah Lampung. Arah ke Lampung ya, itu ya. Orang tua dulu di kampung di Ulak Baru. Di kampung kegiatan kami semua menyawah. Nyawah dulu ya. Mencari uang dengan sawah. Saya juga sempat nyawa. Dan sempat merasain nyawa. Iya. Jadi kalau udah panen panen habis dan memang dapat untuk kehidupan sehari-hari ya. Karena semua itu kalau beras udah dapat. Iya. Emak sama bak juga sudah panen. Jadi kalau udah panen udah dibagi. Bayar untuk kebutuhan sembako, bayar untuk beras, bayar untuk pinjam untuk sekolah. Jadi begitulah jadi kita nanam, kita nanam untuk tahun depan itu sudah dipakai semua. Tapi alhamdulillah mungkin karena kesungguhan lalu memang dari kecil kan mengaji dengan Allah, ayah juga ya suka di masjid, jadi ada keberkahan di situ ya. Alhamdulillah yang ini juga Allah, dan ini punya Allah semua. Jadi artinya walaupun dari background dari kampung dengan segala keterbatasan kehidupannya, tapi ada keberkahan dari Allah sampai akhirnya bisa bikin sekolah seperti ini Abi ya. Masya Allah. Sekolah sekaligus pondok pesantren. Sebenarnya yang kita utamakan adalah pondoknya. Ya, nilai-nilai agama, program-program dinia, program-program kasus Quran, ilmu-ilmu hadis itu yang ilmu akademik ini sebenarnya cuma support. Ya, yang utama itu adalah pendidikan agama. Karena memang masa-masa itu seperti gelas kosong. Kalau kita salah ngisi, betulnya maka gelasnya akan rusak. Apabila kalau kita tepat, insya Allah gelas itu akan bermanfaat. Masya Allah. Buat di sekeliling. Jadi cita-cita yang sangat mulia dari Abi memberikan fasilitas kepada anak-anak generasi muda bisa menimba ilmu di sini, ilmu agama khususnya. Walaupun ada tambahan ilmu umum, tetapi dengan bekal ilmu agama yang ada di sini, khususnya belajar Al-Quran, hadis, insya Allah anak-anak di sini menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berilmu yang bermanfaat, insya Allah.
di kehidupan mereka nanti, Abi ya. Ya, memang cita-citanya besar. Iya. Hanya untuk kepentingan melayakkan santri kita, melayakkan yang namanya pondok pesantren. Iya. Yang biasa kita dengar jauh-jauh, masuk ke ini, masuk ke dalam ya, harus ke daerah-daerah. Oh ya, memang ini lokasinya di pinggir jalan, di daerah Jakabaring, Palembang di kota, nggak harus jauh-jauh ditempuh. Di daerah perkotaan, di pinggir jalan, insya Allah gampang untuk ditempuh perjalanannya, insya Allah. Itu adalah salah satu bukti melayakkan, yang memuliakan anak-anak kita, dan kami juga menganggap semua santri yang ada di sini itu semua mulia. Nggak boleh harus benar-benar diberikan ajaran, terutama masalah adab, sopan santun ke orang tua, ke kawan, ke guru, semua. Jadi anak-anak kita nanti insya Allah setelah mereka remaja mencari masa depan mereka sudah punya benteng. Iya. Masya Allah, niat yang sangat mulia dari Abi. Mudah-mudahan kami doakan fasilitas yang Abi sudah berikan kepada santri-santri di sini menjadi ladang pahala buat Abi, buat keluarga Abi, sehingga meskipun Abi dan keluarga nanti sudah tiada, tapi pahalanya insya Allah terus akan mengalir. Karena ini menjadi ladang anak-anak untuk menuntut ilmu, santri-santri menuntut ilmu. Terima kasih banyak Abi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bagi wali-wali santri atau orang tua yang masih bingung untuk mencari lembaga pendidikan untuk anak-anaknya, ini insya Allah jadi tempat yang ideal untuk wali-wali santri atau orang tua menyekolahkan anaknya di sini. Insya Allah ustadz-ustadz yang ada di sini, para pendidik, dari segi keilmuan dari segi keilmuan hebat gitu, karena seperti yang tadi kita dengar penjelasan salah satu dari ustadz di sini, Gus Nurdin, basic keilmuannya sangat mumpuni untuk mengajar anak-anak di sini atau santri-santri di sini. Terima kasih Abi. Kami mohon pamit Abi, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi sama Abi Gus Nurdin. Terima kasih ya, udah diantar kami melihat-lihat suasana atau situasi yang ada di pesantren Islam Al-Fahad ini. Terima kasih Abi, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Gus Nurdin kami pamit ya.